Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar CPNS 2022 dari instansi Kabupaten Tangerang yang terdiri dari saya sendiri yaitu Desvira dan rekan-rekan saya yaitu Fahziansyah, Cynthia, Widya, dan Ade Pestiananta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Latsar CPNS Agenda 2 yaitu mereview sebuah film biografi seorang pialang saham dan investor Amerika sukses yang bernama Chris Gardner yang berjudul The Pursuit of Happiness. Kemudian hasil review tersebut kami kaitkan dengan core value ASN yaitu berakhlak. Untuk poin berakhlak pertama yaitu berorientasi layanan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Terdapat satu momen di mana Chris Gardner sudah sangat kehabisan uang dan hanya tersisa satu buah alat medis scanner tulang yang biasa dijualnya lah sebagai harta benda yang tersisa. Namun sayang alat tersebut sudah rusak. Akhirnya ia membeli spare part lampu yang rusak dan memperbaiki alat medis tersebut sendiri sehingga berfungsi kembali dan dapat dijual. Tindakan Chris ini sejalan dengan nilai orientasi layanan di mana Chris memahami kebutuhan pelanggannya, cekatan dan solutif ketika menghadapi kendala dalam pekerjaan. Hal ini harus dijadikan teladan dan juga cerminan bagi kami para ASN sebagai pelayan publik untuk dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat. Demikian penjelasan dari saya. Poin berakhlak selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fahziansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahziansyah, CPNS tahun 2022 angkatan ke-63. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai nilai akhlak pada poin akuntabel dari sebuah film yang sangat inspiratif yang berjudul The Pursuit of Happiness yang diangkat berdasarkan kisah nyata biografi dari Chris Gardner pada tahun 2006. Dari cuplikan film tersebut, Chris Gardner yang diperankan oleh aktor ternama Will Smith yang merupakan seorang ayah yang pintar, mempunyai semangat kerja yang tinggi, namun takdir saat itu tidak berpihak dengan dia. Kemiskinan yang ada membuat dia harus berjuang lebih keras untuk mengubah takdir dan mencapai kebahagiaan bersama putranya yang bernama Christopher. Di cuplikan film itu, terlihat dia selalu berupaya mendengarkan arahan atasan dengan baik, mengerjakan pekerjaan dengan maksimal, serta berupaya menjadi yang terbaik saat pelatihan magang. Karena posisi itu hanya akan ditempati oleh satu kandidat terbaik yang akan bergabung di perusahaan tersebut. Pada cuplikan lain, sangat jelas terlihat bahwa seorang Chris Gardner selalu datang tepat waktu, sopan terhadap rekan kerjanya, dan memanfaatkan aset kantor dengan baik. Sebab menurut dia, 8 detik terbuang sama halnya menyia-nyiakan kesempatan. Ada momen lain juga yang dimana Chris Gardner datang langsung ke tempat kediaman seorang investor, hanya untuk meminta maaf karena telat menemui investor tersebut saat meeting penawaran saham berlangsung. Integritas, disiplin, dan semangat juang yang tinggi, inilah yang akhirnya membuat Chris Gardner bisa mencapai kebahagiaan itu. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai akhlak. Salah satunya, nilai akuntabel. Sebab nilai akuntabel adalah kewajiban seorang ASN untuk bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat. Dan Chris Gardner mengajarkan kita bahwa sebagai seorang ASN, kita harus melaksanakan tugas dengan baik, jujur, disiplin, dan berintegritas, serta menggunakan aset negara dengan efektif dan efisien. Terakhir, saya menyadari bahwa kata-kata bijak akan indah pada waktunya, atau kebahagiaan akan datang dengan sendirinya, itu merupakan kalimat yang salah, melainkan sebuah kebahagiaan itu kita yang menciptakan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Chris Gardner, menciptakan kebahagiaannya sendiri melalui perjuangan yang ia lakukan. Demikian rangkuman dari saya dari core value akhlak pada nilai akuntabel. Saya lanjutkan ke rekan saya, Dr. Cynthia. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah Mas Fahzi berikan kepada saya. Di sini, perkenalkan saya Cynthia. Saya akan membedah film ini atau mengulik film ini yang kita kaitkan dengan core values, yaitu yang kompeten. Jadi kompeten itu adalah perpaduan dari 3 aspek penting, yaitu yang pertama ada knowledge atau pengetahuan, skill yaitu keterampilan, dan juga attitude atau sikap seseorang sesuai tuntutan pekerjaannya. Dari film ini tentunya kita sudah bisa melihat Chris Gardner adalah orang yang sangat kompeten.
Dia selalu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaiknya, mulai dari skill atau keterampilan dia saat memperbaiki alat yang rusak, yang harusnya tadinya tidak bisa dijual, akhirnya ia bisa menjualnya. Kemudian dibuktikan lagi dari saat dia mendaftar sebagai pegawai magang di perusahaan saham sebagai pialang saham, yang mana dia tidak punya background atau kompetensi di bidang tersebut sebelumnya. Dan di hari pertama mereka magang, mereka diberi satu buku yang sangat tebal yang isinya pedoman dalam pialang saham. Yang nantinya ternyata dari 20 orang yang magang tersebut hanya akan diambil 1 orang yang akan diterima sebagai pegawai tetap di perusahaan tersebut. Dan si Chris ini sangatlah rajin mempelajari buku tersebut. Bahkan saat dia di tempat pengungsian tanpa lampu, kemudian di tempat makan, dia sangat rajin mempelajari buku tersebut. Dan di akhir magangnya, dia mengikuti tes, dan ya, dialah yang terpilih sebagai pegawai tetap yang akan mengisi jabatan tersebut. Dan dari sini, dia memulai awal karirnya di bidang saham, dan dia senantiasa meningkatkan kompetensi dirinya di bidang tersebut, sehingga dia akhirnya sukses mendirikan perusahaan saham sendiri. Wow, keren sekali. Dan itu harus kita contoh sebagai ASN, karena kita juga harus selalu meningkatkan kompetensi diri kita mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk core value selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Widya Dahlia Juwita. Kepada Mbak Widya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Cynthia atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Dahlia Juwita. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 63, gelombang 10 CPNS dari RSUD Kabupaten Tangerang. Kali ini saya akan menjelaskan analisa saya berdasarkan dari poin harmonis dan loyal dalam diri Chris Gardner berdasarkan film dokumenternya. Harmonis memiliki 3 poin, yaitu yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nilai harmonis yang dapat kita lihat dalam diri Chris Gardner adalah ia merupakan orang yang mampu menjalin hubungan baik dengan teman rekan kerjanya dan juga para pelanggannya. Ia memiliki sikap yang suka menolong seperti cuplikan yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, dalam video ini dapat terlihat ia memiliki kondisi yang terdesak. Temannya juga sama-sama memiliki kondisi yang terdesak, tapi ia tetap memilih untuk menolong rekan kerjanya terlebih dahulu dibandingkan keperluannya, seperti itu. Dia juga terkenal ramah karena ia selalu menyapa orang yang dikenalnya ketika bertemu di suatu tempat. Dia juga selalu mengucapkan terima kasih atas sesuatu yang ia dapatkan, walau sekecil apapun itu. Dan ia juga tidak sungkan untuk meminta maaf jika ia merasa bersalah. Lalu, pada cuplikan selanjutnya, menunjukkan walau ia sibuk bekerja, Chris Gardner juga dapat memiliki sikap yang harmonis kepada anaknya, di mana ia memiliki kelekatan hubungan yang baik bersama anaknya. Seperti perkataan Chris dalam filmnya, ia berkata bahwa keharmonisan itu diri kita sendiri yang membuatnya. Lalu, pada poin loyal, kami dapat melihat Chris ini dia memiliki sifat yang loyal kepada perusahaan tempatnya bekerja, seperti saat skin yang saya tunjukkan berikut ini. Nah, dalam skin ini ia menjelaskan ia tak pernah membuang waktunya di tempat ia bekerja. Ia selalu memanfaatkan waktu yang ia punya dengan sebaik-baiknya. Ia juga melakukan pekerjaan dengan totalitas walau baru menjadi karyawan magang di kantornya, di mana ia bekerja lebih cepat dan tekun dibanding dengan rekan kerjanya yang lain, sehingga ia juga dilihat lebih unggul dari rekan kerjanya yang lain. Lalu, pada skin selanjutnya, seperti ini juga menampilkan ia yang berusaha menjaga reputasi perusahaannya dan reputasi dirinya juga. Ia sampai rela mendatangi rumah calon pelanggannya untuk meminta maaf atas kesalahannya. Dan ini sehingga membuat terlihat ia dan perusahaannya terlihat seprofesional dan bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, kita juga sebagai ASN jangan lupa untuk selalu menjaga sikap harmonis dan memiliki jiwa loyal kita.
dalam diri kita untuk dapat menunjang pekerjaan kita, apalagi pekerjaan kita itu adalah untuk melayani masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Ade Festiananta. Saudari Ade, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Widya. Sekarang saya Ade Festiananta Permatasari akan menjelaskan poin adaptif dari berakhlak dalam film The Pursuit of Happiness. Film The Pursuit of Happiness ini sangat menginspirasi para penontonnya. Kami dibuat terharu dan kagum akan sosok gigih Chris Gardner, yaitu tokoh utama dalam biografi ini, yang tampak tidak pernah putus asa. Dalam pekerjaan barunya yang sama sekali dia belum pernah kenal, dan saat itu juga dia sedang mengalami kesulitan keuangan dan tidak punya tempat untuk tinggal. Namun Chris tetap mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan hasil yang ia kerjakan juga maksimal. Dapat dilihat dari video yang kami tampilkan. I learned to finish my work quickly. I had to finish quickly. Bahwa Chris selalu memaksa dirinya untuk bergerak dengan cepat agar urusannya dapat selesai dengan maksimal. Chris juga dapat bersikap proaktif kepada rekan kerja maupun kliennya, sehingga membangun hubungan positif antara klien dan kantornya. Walaupun Chris Gardner melewati cobaan yang bertubi-tubi dalam hidupnya, tetapi berkat kegigihan, semangat inovasi, dan terus mengembangkan kreativitasnya, Chris dapat merubah hidupnya hingga di akhir film dijelaskan bahwa ia mampu mendirikan firma investasinya sendiri di tahun 1987 dan di tahun 2006 Chris mampu menjual saham minoritas dalam kesepakatan jutaan dolar. Sekian poin adaptif dalam berakhlak yang saya jelaskan. Selanjutnya poin kolaboratif akan dijelaskan oleh Kak Deswita. Terima kasih. Terima kasih. Poin berakhlak yang terakhir yaitu kolaboratif. Dalam sebuah wawancara kerja magang, Chris berusaha keras agar dapat tetap hadir meskipun pekerjaan sebagai pialang saham bukanlah sesuatu yang dikuasainya. Pada momen yang sama, rekruter pun tampak pesimis dengan penampilan Chris yang menggunakan pakaian informal ketika wawancara. Meski demikian, wawancara tersebut sangat mengesankan rekruter dan Chris berhasil menjadi karyawan magang dan memberikan kontribusi besarnya. Dan inilah titik awal penting bagi Chris Gardner yang sesungguhnya untuk menjadi pialang saham dan investor yang sukses. Selaras dengan ASN bahwa proses kolaborasi diperlukan untuk membangun kepercayaan dengan mitra kolaborasi dan melakukan negosiasi dengan sungguh-sungguh serta memiliki keterbukaan terkait keuntungan bersama. Demikian paparan kami terkait 7 poin berakhlak yang terdapat dalam film The Pursuit of Happiness yang mengangkat kisah nyata seorang Chris Gardner. Semoga kita dapat menerapkan poin-poin berakhlak tersebut dan menjadi ASN yang bermanfaat. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.